Qiyun atau Sa'id. Ya, apakah dia celaka masuk neraka atau beruntung masuk surga? Semua sudah tertulis. Kalau sudah tertulis, bagaimana rezeki akan bertambah? Kita katakan bahwasanya iya, Allah SWT menjadikan sebab bertambahnya rezeki dengan menyambung silaturahmi. Ya, sebab bertambahnya umur dengan menyambung silaturahmi. Bagaimana kita ketahui bahwa takdir itu ada 4 catatan takdir. Catatan takdir yang paling besar, induk dari segala takdir, dialah dalam Lauh Mahfuz. Di sana segala sesuatu telah Allah tuliskan secara fix, finish, tak akan mungkin di sana berubah. La yubaddalu qawlu ladayya, tidak akan pernah berubah perkataanku. Ya, inilah namanya Allahul Mahfuz. Semua sudah ada di sana, apapun juga. Bahkan Allah telah menciptakan Lauh Mahfuz ini sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. 50.000 tahun Allah perintahkan agar sang pena menulis, maka pena ini penulis dalam Lauh Mahfuz, tertulislah segala sesuatu. Ya, ini tak akan pernah berubah. Ma farratna fil kitabi min syai', tak pernah ada yang terluput dari catatan kami dalam kitab kami. Yang kedua adalah takdir yang ada, ya, ditetapkan Allah Subhanahu wa taala ketika janin berusia 120 hari. Sebagaimana terdapat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebut dengan nama takdirul umri. Takdir sesuai dengan umur, yang mana tiap orang berbeda-beda takdirnya. Ada yang umurnya 40, ada yang umurnya 70 tahun, ada yang umurnya 80, 100, ada yang umurnya 30, dan semacamnya. Dan catatan ini ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di situ dituliskan rezeki kita, di situ dituliskan ajal kita, amalan kita celaka atau binasa. Ada namanya catatan setiap tahunnya, catatan as-sanawi, di mana Allah SWT setiap setahun sekali menentukan takdir 1 tahun ke depan pada peristiwa malam Lailatul Qadar. Di antara sebab mengapa disebut Lailatul Qadar, Al-Qadar maknanya takdir, malam ditentukannya takdir. Kata Allah, fiha yufraqu kullu amrin hakim, pada malam itu ditetapkan segala macam perkara daripada Allah yang Maha Bijak. Ini setahun sekali. Ada lagi catatan yang setiap harinya, namanya adalah takdirul yaumi. Kata Allah SWT dalam surah Ar-Rahman, kulla yaumin huwa fi sya'an, setiap saat Allah dalam satu keadaan. Maka semua catatan-catatan yang 3 ini, yang ada dalam catatan malaikat, yang ada dalam catatan setahun sekali, yang ada dalam catatan harian, ini semuanya bisa berubah bila mana Allah mengkehendakinya. Ya, Nabi mengatakan la yuraddul qadaru illa doa, tidaklah ada yang merubah takdir kecuali doa. Maka kita katakan takdir yang mungkin bisa berubah adalah takdir yang ada dalam 3 catatan ini. Ya, dan dia akan selalu akhirnya mengacu kepada catatan takdir induk. Boleh jadi misalnya seseorang, ya, Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, dalam catatan malaikat umurnya 40 tahun. Dia rajin menyambung silaturahmi, maka Allah perintahkan malaikat untuk menambahkan umurnya menjadi 60 tahun. Ya, maka mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah Jalla wa'ala punya hak untuk merubah apa yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Yamhullahu ma yasha', Allah berkehendak, Allah maha mampu menghapus apa-apa yang dikehendaki. Wa yuthbit, dan dia maha berkuasa, maha berkehendak untuk menetapkan apa yang dikehendaki. Inilah catatan pada 3 buku tadi. Wa indahu ilmul kitab, dan sisi Allah ada ilmu tentang apa yang termuat dalam kitab, yaitu Lauh Mahfuz. Ini yang tak berubah. Maka di antara sebab umur menjadi panjang, sebabnya adalah menyambung silaturahmi. Rezeki menjadi luas adalah dengan menyambung silaturahmi. Berkata Syekh Abdul Rahman, wa qad ja'ala Allah li kulli matlubin sababan wa tariqan yunal bi. Allah telah mengatur segala sesuatu itu yang kita inginkan, yang kita harapkan, yang kita tuntut, ada jalan ke sana. Ya, dengan jalan itulah kita akan memperolehnya. Misalnya orang mau punya anak, jalannya menikah, tak ada jalan lain. Ya, inilah sarananya. Jika mana kau ingin rezekimu panjang, rezekimu luas, ajalmu panjang, maka jalan yang kau tempuh adalah sambung silaturahmi.
Wahada jarin ala asli kabir, dan ini semuanya berjalan sesuai dengan kaidah dasar, kaidah yang luas, kaidah yang besar. Wa anhu min hikmati wa hamdihi, di antara bentuk hikmah Allah Subhanahu wa taala dan kita muji Allah dengannya, ja'alul jaza min jinsil amal, di mana Allah menjadikan balasan sesuai dengan amalan. Fakama wasala rahimahu, sebagaimana dia telah menyambung tali silaturahminya kepada karib kerabatnya, sanak saudaranya, haditolannya, bil birri wal ihsan al-mutadawwi, dengan segala bentuk perbuatan-perbuatan yang bermacam-macam, kebaikan-kebaikan, ihsan, yang memberikan untuk mereka bantuan uang, bantuan makanan, yang mengajak mereka bersenang-senang, pergi bertamasya misalnya, berkumpul seterusnya, ya. Wa adkhala ala qulubihim surur, sebagaimana dia berhasil memasukkan rasa gembira dalam hati karib kerabatnya, karib kerabatnya. Wasallallahu umrahu, maka Allah pun akan menyampaikan umurnya menjadi panjang. Wassala rizqahu, Allah pun akan menyampaikan rezekinya menjadi luas. Wa fataha lahu min abwabi rizqi wa barakati, Allah bukakan baginya pintu-pintu rezeki, Allah bukakan baginya berbagai macam keberkahan. Ma la yahsul lahu biduni hadha sababil jalil, yang mana tidak akan diperoleh kalau dia tidak melakukan sebab ini, menyambung silaturahmi. Subhanallah, maka janji Nabi itu hak, kira berdusta. Bila mana kau ingin rezekimu Allah luaskan, ajalmu Allah panjangkan, maka jalinlah tali silaturahmi, buat kerabat-kerabatmu senang, bahagia denganmu, berikan hak mereka. Kata Allah, wa ati dal qurba haqqahu wal miskin wa bil sabil, berikanlah kerabat-kerabat dekat hak-hak mereka, ya, orang-orang miskin dan orang-orang yang terputus bekal jalan. Berkata Syekh Abdul Rahman, wa kama anna as-sihhata wa tibal hawa'i wa tibal ghidha, sebagaimana juga kesehatan, ya, kemudian udara yang segar, makanan yang baik, wasti'mal al-umur al-muqawiyah lil abdan wal qulub, kemudian berusaha untuk menggunakan segala macam perkara-perkara, ya, mengkonsumsi berbagai macam perkara-perkara yang dapat menguatkan tubuh dari makanan-makanan yang bergizi, mengandung vitamin, ya, wal qulub, yang menguatkan hati, min asbab itu ini semua adalah merupakan sebab umur dipanjangkan. Bila mana kau ingin panjang umur, tentu ada sebab. Apa sebabnya? Di antara sebabnya adalah kau jaga kesehatanmu. Allahu Akbar. Bagaimana menjaga kesehatan? Di antaranya kau jaga makananmu, konsumsi makan yang baik-baik. Kalaupun makan jangan berlebih-lebihan. Kulu washrabu wa la tusrifu, kata Allah, makan silahkan, minum silahkan, jangan berlebih-lebihan. Seimbangkan antara makananmu, jaga kesehatanmu, berolahraga, bergeraklah. Hendaklah engkau menghirup udara yang segar, hindari udara-udara yang tak segar, knalpot dan segala macam, ya, asap. Kemudian hendaklah engkau mengkonsumsi makanan-makanan segar, gaya hidup yang sehat, tidur yang cukup misalnya. Ini semua adalah perkara-perkara yang akan dapat memanjangkan umur secara, ya, ketentuan kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita lihat umur-umur terdahulu, orang tua kita, generasi-generasi dulu, Allah berikan bagi mereka umur-umur yang panjang. Kenapa? Karena makan sehat, pola hidup yang sehat, mereka jauh daripada segala macam makanan yang sifatnya cepat saji, yang tak memiliki sama sekali berbagai macam unsur-unsur kebaikan dalam makanan, ya. Sebagaimana zaman sekarang orang semua mau cepat, orang-orang dulu umurnya panjang-panjang. Bahkan sebagian negeri kita ketahui mereka Allah panjangkan umurnya. Kenapa? Karena mereka menjaga ini semua. Kemudian juga menjaga fikiran agar tidak stres dan semacamnya, mengisi hatinya dengan segala macam makanan hati seperti iman kepada Allah Subhanahu wa taala, takut, cinta kepada Allah, berharap, bergantung. Ini semua sebab dengannya orang akan sehat, dengannya orang Allah akan panjangkan umurnya. Semuanya, kata beliau, min asbab itu lil umri, semua sebab umur itu dipanjangkan. Fakadzalika silaturahim ja'alahu Allah sababan rabbaniyan, maka Allah pun kuasa menjadikan silaturahmi adalah sebab yang ditentukan oleh Allah Rabb,
menyambung silaturahmi sebab yang Allah tertentukan untuk ya Allah menambah rezeki seseorang, menambah umur seseorang. Subhanallah. Ya, bayangkan jemaah sekalian, bila mereka berbuat baik kepada orang, Tapi di hatimu sini akan nggak ada senang. banjir. Hatimu akan senang. Bila mana hatimu senang, kau akan sehat. Karena itulah sedekah kadang-kadang menghilangkan penyakit. Kau datang ke kampung halamanmu, kau beri mereka semua, kerabat-kerabatmu, kau beri hadiah-hadiah, kau beri mereka uang, mereka senang. Mereka tersenyum, mereka tertawa, mereka mendoakanmu, mereka berharap engkau selalu pulang kampung, tiap tahun pulang kampung, dan engkau pun akan senang dari tanggapan mereka, sambutan mereka. Tentunya kesenangan ini ya, memiliki dampak positif dari berbagai macam sisi. Dari sisi kesehatan, bila mana hatimu senang, maka tubuhmu akan sehat. Karena kebanyakan daripada penyakit itu muncul daripada pikiran yang tak tenang, hati yang tak tenang, kegalauan, kegelisahan yang berlebihan, kecemasan berlebihan, ketakutan, ini semua sebab datangnya penyakit. Marah yang dahsyat, ini semua sebab datangnya penyakit. Bila mana kau senang, kau akan sehat. Subhanallah, ini secara alamiah. Apalagi dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Sambunglah tali silaturahmimu. Banyak-banyak berbuat kepada mereka kebaikan. Masukkan ke dalam mereka rasa bahagia. Subhanallah. Dan dalam agama kita, segala macam bentuk ibadah yang kembali kepada orang banyak, manfaatnya itu lebih utama daripada ibadah yang kembali kepada diri sendiri. Karena itu yang mengatakan, aku lebih utamakan, ya, aku beriktikaf di sini sebulan di Masjid Nabi SAW, tak lebih utama bagiku Ya, cantik daripada kali. aku berjalan bersama saudaraku, aku penuhi apa hajatnya, memenuhi hajat seorang muslim, saudara engkau, itu lebih utama daripada kau iktikaf sebulan di Masjid Nabi SAW. Mengapa? Iktikaf